Bagian F, inverse, converse, dan kontraposisi. Pada bagian ini akan dibahas secara khusus tentang pernyataan yang berbentuk implikasi. Implikasi jika P maka Q merupakan bentuk pernyataan yang sering digunakan untuk menyatakan suatu teorema atau sifat-sifat dalam matematika. Berikut beberapa contoh teorema atau sifat dalam matematika yang sudah biasa kita gunakan. 1. Jika ABCD adalah belah ketupat, maka kedua diagonalnya berpotongan tepat di tengah-tengah. 2. Jika A adalah bilangan ganjil, maka A ditambah 1 merupakan bilangan genap. Pada pembahasan sebelumnya telah dipelajari bahwa pada implikasi jika P maka Q, 1. Pernyataan P dinamakan pendahulu atau anteseden atau syarat cukup. 2. Pernyataan Q dinamakan pengikut atau konsekuen atau syarat perlu. 3. Implikasi bernilai salah hanya apabila pendahulu bernilai benar, tetapi konsekuen bernilai salah. 4. Implikasi bernilai benar apabila pendahulu bernilai salah atau konsekuen bernilai benar. Yang pertama adalah inverse. Berdasarkan pernyataan-pernyataan pada slide sebelumnya, kita dapat membuat suatu implikasi baru sebagai berikut. 1. Jika ABCD adalah bukan belah ketupat, maka kedua diagonalnya tidak berpotongan tepat di tengah-tengah. 2. Jika A adalah bukan bilangan ganjil, maka A ditambah 1 bukan merupakan bilangan genap. Perhatikan, implikasi baru ini berbentuk jika non P maka non Q. Diperoleh dari implikasi jika P maka Q pada slide sebelumnya. Nah, implikasi baru ini dinamakan inverse dari jika P maka Q. Sehingga kita peroleh kesimpulan inverse dari jika P maka Q adalah jika non P maka non Q. Yang kedua adalah converse. Seperti halnya dengan inverse, berdasarkan teorema atau sifat matematika yang berbentuk jika P maka Q yang telah disajikan, dapat dibentuk suatu implikasi baru sebagai berikut. 1. Jika segi 4 ABCD kedua diagonalnya berpotongan tepat di tengah-tengah, maka ABCD adalah belah ketupat. 2. Jika A ditambah 1 merupakan bilangan genap, maka A adalah bilangan ganjil. Implikasi baru yang berbentuk jika Q maka P yang telah diperoleh dari implikasi jika P maka Q dinamakan converse dari jika P maka Q. Jadi kita peroleh kesimpulan bahwa converse dari jika P maka Q adalah jika Q maka P. Yang ketiga adalah kontraposisi. Perhatikan implikasi baru yang diperoleh dari implikasi pada awal bagian. 1. Jika segi 4 ABCD kedua diagonalnya tidak berpotongan tepat di tengah-tengah, maka ABCD bukan belah ketupat. Yang kedua, jika A ditambah 1 bukan merupakan bilangan genap, maka A bukan bilangan ganjil. Perhatikan, implikasi baru ini berbentuk jika non Q maka non P, yang diperoleh dari implikasi jika P maka Q. Nah, implikasi baru ini dinamakan kontraposisi dari jika P maka Q. Jadi kita peroleh kesimpulan kontraposisi dari jika P maka Q adalah jika non Q maka non P. Perhatikan tabel kebenaran dari inverse, converse, dan kontraposisi berikut. Di sini ada kombinasi untuk P dan Q-nya. Jadi ada BB, BS, SB, dan SS. Lalu ada kolom untuk non P, kolom untuk non Q, lalu kolom dari implikasi awalnya yaitu jika P maka Q, kemudian inverse, lalu converse, dan kemudian kontraposisinya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang pertama, pada kolom jika P maka Q dan kolom jika non P maka non Q, nilai kebenarannya tidak sama. Dengan kata lain, inverse dari suatu implikasi tidak ekuivalen dengan implikasi semula. Kemudian, yang kedua, pada kolom jika P maka Q dan kolom jika Q maka P, nilai kebenarannya juga tidak sama. Dengan kata lain, converse dari suatu implikasi juga tidak ekuivalen dengan implikasi semula. Untuk yang ketiga, pada kolom jika P maka Q dan kolom jika non Q maka non P, nilai kebenarannya ternyata sama. Dengan kata lain, kontraposisi dari suatu implikasi ekuivalen dengan implikasi semula. Perhatikan skema hubungan antara inverse, converse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Jadi yang pojok kiri atas ini adalah implikasi awal. Kemudian perhatikan ini adalah garis inverse. Kemudian yang ini, yang tegak lurus ini garis converse, dan yang silang, maaf yang seperti diagonal ini adalah garis kontraposisi. Perhatikan, converse dari inverse.
Converse dari inverse itu artinya diinverskan dulu baru dikonvers. Hasilnya adalah jika non Q maka non P. Kita berangkatnya awalnya dari sini ya, dari implikasi awal, kemudian diinverskan, kemudian dikonverskan. Kemudian kalau inverse dari converse berarti converse dulu baru diinverskan. Dari implikasi awal dikonvers dulu baru diinverskan. Hasilnya sama. Ternyata kalau urutannya dibalik hasilnya sama. Selanjutnya, kontraposisi dari inverse. Berarti dari implikasi awal diinverskan baru dikontraposisikan. Hasilnya jika Q maka P. Demikian pula, inverse dari kontraposisi. Berarti implikasi awal dikontraposisi kemudian diinverse. Hasilnya adalah sama, yaitu jika Q maka P. Kemudian, kontraposisi dari converse. Berarti implikasi awal dikonverse kemudian dikontraposisi. Hasilnya adalah jika non P maka non Q. Lalu converse dari kontraposisi, implikasi awal dikontraposisi kemudian dikonvers. Hasilnya jika non P maka non Q. Dan yang terakhir inverse dari inverse, berarti implikasi awal diinvers lagi. Balik lagi hasilnya adalah implikasi awalnya yaitu jika P maka Q. Cermati dan diskusikan contoh berikut. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat berikut. Yang A, jika Adi senang, maka ia tersenyum. Yang B, jika Budi masuk sekolah, maka ia tidak sakit dan tidak membolos. Yang C, X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2 jika mutlak dari 2X dikurangi 1 lebih besar dari 3. Alternatif jawabannya untuk yang A, jika Adi senang, maka ia tersenyum, merupakan bentuk implikasi jika P maka Q, di mana P-nya adalah Adi senang, Q-nya adalah Adi tersenyum. Perhatikan, maka non P-nya adalah Adi tidak senang, lalu non Q-nya adalah Adi tidak tersenyum. Sehingga converse dari jika P maka Q adalah ini. Jika non P maka non Q, yaitu jika Adi tidak senang, maka ia tidak tersenyum. Lalu untuk inverse-nya, yaitu jika Q maka P. Jika Adi tersenyum, maka ia senang. Lalu untuk kontraposisinya, yaitu jika non Q maka non P. Yaitu jika Adi tidak tersenyum, maka ia tidak senang. Untuk contoh yang B dan C, coba kalian kerjakan.